Halo semua, namaku Hasan dan di video kali ini aku mau membagikan ke kalian asramaku selama aku tinggal di Jepang. Jadi aku tinggal di asrama kampus Nagoya Shiritsu Daigaku atau Nagoya City University. Letaknya ada di Aichi-ken, Nagoyashi di Shohaku gitu. Nah, gedungnya ada di sebelah kanan. Ini Ryugakusei Shukusha, asrama mahasiswa pertukaran. Nah, ini gedungnya ada 4 lantai ya. Nah, ini tampak depannya. Nah, cukup strategis tempatnya. Di seberang jalannya ada Yubinkyoku atau kantor pos. Jadi kalau mau ngurus surat atau mau ngambil duit itu gampang, deket soalnya. Oke, langsung kita ke dalamnya ya. Oke, di depan ada bel sama kotak pos gitu. Oke, kita buka dulu pakai kunci. Jadi kuncinya ini cuma dimiliki sama para penghuni asrama gitu. Jadi orang luar nggak bisa langsung masuk. Oke, kita udah di dalam. No smoking. Jadi di area asrama memang tidak boleh merokok ya. Gitu, ini tampak dalamnya. Oke, ada tempelan info, ada tangga buat ke lantai atas gitu. Terus di kanan ini ada ruang locker ya, jadi tiap kamar punya kotak posnya masing-masing. Kemudian di sebelah kiri ada kaca besar ya, kemudian ada buletin juga isinya info-info gitu. Nah, di sini juga ada jendela atau pintu khas Jepang nih. Kalau kita buka, kita bisa keluar ke balkonnya lantai 1. Nah, ini kita bisa lihat ke depan ya. Jadi gedungnya ini dilapisi sama jaring, mungkin biar gagak atau burung tuh nggak bisa masuk kali ya, karena di Jepang ini banyak banget gagak gitu. Oke, kita masuk lagi, jangan lupa kita tutup, kita kunci lagi. Oke, di samping kanan ini ada barang-barang yang udah nggak kepake, jadi bisa dipakai sama penghuni yang lain gitu. Oke, ini dia lockernya. Lockernya nggak dikunci ya, tapi aman, alhamdulillah. Orangnya pada jujur-jujur di sini ya, beda sama negara Konoha gitu ya. Nah, di sebelah sini ada info pemilahan sampah sama jadwal pengambilan sampah. Jadi emang di Jepang mereka soal sampah itu teliti banget ya, sampai dipilah-pilah gitu ya. Nah, ini ada kamar Kanrin-san atau penjaga asrama ya. Oke, kita langsung masuk ke kamar satu-satu. Oke, ini dia kamarku. Oke, kita masuk. Oke, nah ini dia tampak depannya. Kita review dulu kuncinya. Jadi kuncinya ada model yang kayak gini, sama ada model rantai gitu ya. Kemudian di sini ada lubang buat ngelihat keluar ya, kelihatan ya luarnya. Bagian pertama buat kamar ada gengkang ya. Jadi di gengkang ada lampu, ada pusat listrik buat ngejeglekin, ada alat pemadam kebakaran. Kemudian ada lemari, ini ada alat buat memakai sepatu. Ini lemari sepatunya, ini gengkangnya. Nah, ini steker lampunya di sini. Itu buat nyalain lampu. Oke, selanjutnya di depan ada dapur. Ya, ini tampak dapurnya. Lacinya juga cukup banyak. Oke, ini tampak depannya. Oke, terus ini ada yang sedikit berantakan nih. Ada sampah plastik sama sampah organik, ku taruh gitu aja soalnya nggak ada tong sampah. Oke, ini ada wastafel, ada keran, ada air panas sama air dingin juga. Kemudian di atas ini laci yang ku buat naruh bahan-bahan makanan ya. Isinya sedikit, biasa anak kos mau beli apa juga nggak ada duit. Kemudian di samping sini ada alat exhaust fan namanya ya, buat nyedot asap pas lagi masak. Kemudian di sini ini dia kompornya, kompor 1 tungku. Di bawah kompor juga ada laci lagi, ini buat naruh alat makan bisa. Di bawah juga ada laci buat naruh barang yang lain gitu. Oke, lanjut, ini dia microwave-nya. Oke, microwave biasa ya. Kemudian di bawah microwave ada kulkas. Ya, kulkas 2 pintu, ini freezernya, ini kulkasnya ya. Nggak aku pakai soalnya lagi musim dingin,
Di luar itu udah dingin banget kayak kulkas ya. Suhunya 0 sampai ya 5 derajat lah, jadi buat hemat listrik. Oke, kita lanjut review toiletnya. Oke, ini dia tampak toilet atau kamar mandinya. Ya jadi kayak gini. Kalau kata orang-orang yang pernah ke Jepang itu, ini toilet template kamar Jepang. Ya jadi ada kloset, ada bathtub, ada shower, sama ada wastafel, sama ada cermin gitu. Udah template lah gitu. Oke, gitu aja buat kamar mandinya. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, kita masuk ke ruangan utama di kamar ini nih. Kita nyebutnya ruang utama kali ya, atau ruang tatami sih biasanya nyebutnya, karena lantainya itu tatami. Oke, cukup luas. Kamarnya ini ukurannya 3 kali 2,5 meter. Ya, kemudian di sini ini dia stop kontak sama steker lampu, ada telepon juga, ada wifi. Ini alat pendeteksi api, kalau ada asap nanti dia belnya bunyi. Ya ini stop kontak. Kemudian di sini ada pintu khas Jepang nih, pintu geser ya. Kalau kita tutup, ruang dapur sama ruang tatami ini jadi kepisah gitu ya. Gitu, jadi ya kita buka aja. Nah, di ruang tatami ini, bawahnya itu seperti namanya, ada tataminya. Tatami itu karpet khas Jepang terbuat dari jerami. Ini tuh empuk. Empuknya itu kayak karpet yang puzzle yang ada di Indonesia biasanya buat anak gitu. Jadi sebenarnya tidur tanpa alas pun udah empuk gitu. Kemudian di dalamnya juga udah dapet lemari, sama ada meja belajar, ada kursi, sama ada lampunya. Kalau lampunya ini katanya peninggalan senpai sih ini. Terima kasih senpai. Oke, ini kursinya, kursi standar lah ya. Oke, terus di samping meja belajar ini ada tirai. Di belakang tirainya ada remote AC. AC-nya ini bisa buat pendingin, bisa buat pemanas juga. Jadi kalau pas musim dingin bisa jadi pemanas. Oke, terus di sini ada lemari khas Jepang nih dengan pintu gesernya. Oke, kita coba buka. Di dalamnya buat naruh futon, spray, alas ya dan teman-temannya gitu ya. Bisa buat gantung baju juga. Yang bawah kosong bisa buat naruh baju dan sebagainya gitu. Oke, lanjut kita keluar. Oke, jadi buat keluar ini juga ada pembatas pakai pintu geser juga nih. Pintunya ada 2 lapis, ada pintu yang kayu sama pintu kacanya. Oke, ini dia tampak luarnya, balkonnya. Oke, ada mesin cuci, kemudian ada kerannya juga. Nah, ini mesin cucinya full kanji, jadi awal-awal pasti bingung gitu ya, tapi ya lama-lama biasa. Ini dia isinya. Nah, ini dia pemandangan di belakang kamar ya. Pemandangan parkiran gitu. Jadi sambil nyuci, sambil bisa lihat kegiatan orang-orang Jepang di pagi hari gitu. Ini ada gedung tinggi, Masya Allah. Langitnya cerah, Alhamdulillah. Gitu. Nah, di sini tempat buat jemur pakaiannya. Oke, itu dia tadi balkonnya. Kita langsung tutup lagi ya kalau habis dari luar, karena kalau tetap dibuka tuh anginnya dingin banget masuk ke dalam kamar. Ini pun ditutup dingin banget gitu ya. Oke, cukup mungkin ya buat kamarnya itu. Kita lanjut review bagian luarnya lagi nih. Oke, kita susurin lorong ini sampai ke bagian belakang asrama. Jadi ada pintu belakangnya ya. Kalau kita buka keluar bakal ketemu sama parkiran sepeda. Ini dia tampak belakang asrama. Oke, ada tangganya juga di sini. Oke, ini dia parkiran sepedanya. Oke, kita coba ke bawah buat lihat langsung parkiran sepedanya. Masya Allah, langitnya biru banget di Jepang ya. Oke, kita ke bawah. Parkiran sepedanya ini keren. Jadi tiap sepeda itu punya tempatnya masing-masing. Nah, bisa digeser gini dan ada nomornya nih. Punyaku nomor 11 dan ini dia sepedaku.
Kayak tiap sepeda ada kuncinya ya di Jepang itu gitu, jadi tetap rapi dan buat ngambilnya tuh gampang ya. Terus juga disediain pompa, ada oli juga, terus ini buat ban lengkap, jadi aman. Ini dia tampak belakangnya. Jalan belakangnya itu lebih kecil dari jalan depan ya. Ini tempat pembuangan sampahnya di sini. Di belakang asrama ini ada sungai. Namanya Sungai Yamasaki. Sekarang lagi surut dan bersih banget ya sungainya di Jepang itu. Airnya, pinggir-pinggirnya itu nggak ada sampah gitu. Nah ini tampak belakang asrama gitu, ada gedung-gedung tinggi juga. Langitnya Masya Allah, Jepang itu langitnya bersih banget gitu, jadi enak dilihatnya gitu. Ya mungkin itu saja ya buat review asramanya. Terima kasih buat yang udah nonton. See you di next video. Semoga